Teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang aura siklus kehidupan orang yang bersio kelinci. Mungkin teman-teman di sini udah banyak menunggu hasil ramalan orang yang bersio kelinci di bulan Mei tahun 2022 selama 1 bulan ke depan ya. Mudah-mudahan hasil ramalan cocok dengan kamu dan sesuai dengan kamu. Mungkin di sini bisa lebih banyak introspeksi diri, membina diri menjadi lebih bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak Anda untuk bisa like, share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Anda bisa lebih relaksasi, respon dalam menanggapi sebuah ramalan dalam mencapai sebuah penggapaian harapan ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan memulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu mengenai aura, di sini kamu harus lebih banyak berdoa, mendekatkan dirimu pada Tuhan, dan kamu harus bisa lebih banyak mensyukuri apa yang sudah kamu miliki, dan kamu harus bisa lebih banyak bersabar ya dalam menyikapi sebuah masalah. Jadi di bulan 5 ini, ataupun kamu mendapatkan sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan, semuanya harus dirasa syukuri dengan sisi yang baik ya, dan kamu juga harus melakukan segala sesuatunya dengan sisi kekeluargaan ya. Jadi sisi keluargaan maksudnya kamu harus bisa lebih banyak bekerja sama, bukan hanya dalam diri kamu sendiri saja, tapi kamu harus bisa bekerja sama dengan orang terdekat ya, mungkin dengan jiwamu, dengan Tuhanmu, atau kamu bisa lebih dekat dengan kekeluargaan kamu, dengan saudara kamu, orang tua kamu, orang tercinta kamu, atau orang tersayang kamu ya. Jadi di sini kamu tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kamu hanya bisa segala sesuatunya kalau dilakukan dengan sendiri, itu semua kurang akan mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan ya. Nah jadi di sini kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan banyak orang yang bisa mendukung kamu, menilai kamu, memberikan kamu support, sehingga dengan didasari, dengan diikut campur tangan dengan petunjuk Tuhan, maka segala sesuatunya aura di bulan 5 ini akan bisa memberikan sebuah sisi yang baik, sisi yang positif, dan akan memberikan sebuah sisi dalam sebuah rasa semangat, dukungan, dan dorongan yang cukup bagus ya ke depannya ya. Nah inilah yang saya lihat untuk kamu orang yang bersio kelinci ya. Lalu bagaimana dengan siklus kehidupan kamu yang bakal akan terjadi? Di sini di bulan 5 ini kamu akan dihadapkan ataupun bertemu dengan orang yang bermuka dua ataupun bermuka topeng ya. Dan di sini akan bisa dilakukan dengan sebuah kebohongan, penipuan ataupun kepalsuan untuk memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu hadapkan ya. Jadi kehidupan di bulan 5 ini banyak sekali sebuah perubahan. Jadi kamu harus bisa berhati-hati dalam menyikapi orang yang tidak bagus, orang yang tidak baik ya. Karena di bulan 5 ini ada sebuah hasrat ingin memberikan sebuah kerugian ataupun memberikan sebuah sisi yang tidak bagus ya, sehingga di bulan 5 ini bisa bertemu dengan orang yang kurang bisa menguntungkan. Jadi kamu harus bisa berhati-hati dengan orang yang bermuka topeng ataupun bermuka dua ataupun pihak orang ketiga, karena di bulan 5 ini tidak bisa lepas dari yang namanya orang yang tipu muslihat ataupun dengan segala bentuk penipuan, kebohongan, dan sisi yang tidak bagus ya. Sehingga ini kalau yang saya lihat harus hati-hati dalam berprinsip, hati-hati dalam mengemukakan sesuatu ataupun perbedaan pendapat ya, apalagi dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi kehidupan di bulan 5 ini penuh dengan yang namanya tipu daya, kebohongan, penipuan, dan kepalsuan. Jadi kamu harus hati-hati, jangan gampang percaya dengan orang lain ataupun dengan mulut manis, dan percaya dengan segala bentuk perubahan yang bagaimana nanti akan kamu bawa ke masa depan ya, ataupun dibawa dalam 1 bulan ke depan ya. Nah jadi di sini apa yang bakal terjadi, kamu harus hati-hati dan banyaklah berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan ya, supaya segala sesuatunya tidak akan pernah terjadi, dan mungkin itu bisa terlepas dari yang namanya sisi buruk ataupun terlepas dari orang yang tidak diinginkan dalam hidup kamu.
Di sini kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan kamu, ya. Di sini ada Veil of Shadows, Sweeping Scissor Willow, ya. Di sini kalau saya lihat sini ada sebuah pendalaman emosi dan sebuah freedom, kebebasan, ya. Jadi dalam diri kamu di sini di bulan 5 ini cukup netral, cukup seimbang dalam mengemukakan sesuatu ataupun memberikan sebuah emosi yang positif dalam tindakan, ya. Karena mungkin di sini ada banyak dukungan, dorongan, dan sisi kekeluargaan yang bisa diberikan kepada kamu dalam sebuah harapan. Jadi dalam diri kamu itu pendalaman emosi dan sebuah harapan, sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi. Siklus kehidupan kamu bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif, tapi tergantung dalam diri kamu tuh bagaimana kamu menyikapi itu semua. Jadi apa yang akan kamu hadapi, apa yang akan kamu capai ke depannya, itu akan memberikan sebuah dampak pengaruh yang cukup baik, ya. Sehingga si bulan 5 ini untuk kamu orang Coklinci ini pendalaman emosi dan bentuk pencerahan aura itu yang paling penting, dan kamu harus bisa memberikan segala sisinya itu dengan baik. Segala keputusan yang bagaimana akan kamu dapatkan itu semuanya itu akan diberikan dengan penuh perhatian dan penuh dengan bijaksana, ya. Jadi siklus kehidupan kamu itu kamu harus bisa berani menghandle, berani mengatur segala sesuatunya dengan baik dan tanpa ada sebuah keputusasaan, menyerah terlalu cepat ataupun berpikir negatif, ya. Karena itu semuanya itu akan diberikan pada kamu dalam sebuah sisi yang cukup bagus sekali ke depannya. Nah, jadi dalam diri kamu, apa yang akan kamu lakukan dalam sebuah tindakan? Ini ada sebuah energetic movement, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah perubahan energi yang positif dalam hidup kamu di bulan Mei, ya. Jadi kamu juga harus bisa dikembangkan dengan daya support, ya, dengan daya bagaimana akan kamu langsungkan dalam sebuah sisi yang baik, ya. Bagaimana akan kamu jalankan dengan sebuah petunjuk dan arahan yang bagaimana akan kamu kerjakan untuk mencapai sebuah target. Lalu di bulan Mei ini kamu harus bisa setarakan, selaraskan, dan seimbangkan harmoni dalam diri kamu dalam segala berprestasi dan usaha kerja keras yang akan kamu lakukan. Jadi kamu harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik, balance dan seimbang, ya. Balance dan lebih teratur ke depannya bagaimana akan kamu capai nantinya, supaya kamu benar-benar bisa memiliki sebuah energetik yang positif dan bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam memilih ataupun menilai ataupun memberikan sebuah sisi yang kehidupan yang cukup bagus ke depannya, ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup dimengerti, ya, cukup bagaimana akan kamu kerjakan, bagaimana akan kamu langsungkan ke depannya dengan sebuah tindakan. Ya, ini sebenarnya movement yang positif, ya. Jadi satu, ya, jika Anda merasa ingin pencerahan aura itu lebih bagus lagi, bisa lebih memantapkan diri kamu lebih bagus ke depannya, dan percayalah dirimu akan Tuhanmu dengan petunjuk dan kekeluargaan kamu. Jadi di sini segala sesuatunya pasti akan ada ikut campur tangan dengan Tuhan, dengan jiwamu, selaraskan dan seimbang, dan antara kamu dengan saudaramu ataupun orang-orang terdekat yang bisa memberikan kamu support, ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda sudah cukup tahu, ya. Untuk kamu orang yang shock kelinci cukup bagus sekali di bulan 5, asalkan kamu pendalaman emosi kamu yang stabil, mendapatkan sebuah zona kenyamanan, dan capailah sebuah harapan dengan energetic movement positif, ya. Jadi balance dan harmoni, ya. Oke teman-teman, kita akan melihat 3 kartu, 3 zodiak yang lebih terpengaruh ataupun memiliki siklus kehidupan yang sama dengan siklus kehidupan orang yang bersyok kelinci itu bagaimana. Yang pertama yaitu zodiak Virgo, yang kedua zodiak Gemini, dan diikuti dengan planet bulan, ya. Oke, kita akan rapikan dulu. Jadi sini teman-teman, ya, kita akan melihat ini hanya ada 2 zodiak yang lebih terpengaruh dengan diri kamu, ya, orang yang bersyok kelinci dengan zodiak Gemini, Virgo, dan pengaruh planet bulannya. Coba di sini kita akan lihat untuk kamu orang yang berzodiak Gemini, ini termasuk unsur elemen air yang bisa berubah, ya, gitu, ya. Nah, di sini ya untuk kamu dengan sikap kamu zodiak Gemini itu kamu harus bisa mempertimbangkan segala setiap opsi ataupun tindakan untuk dapat bisa memilih sesuatu dengan baik, ya. Baik benarnya, baik buruknya, ataupun baik dari segi positif negatifnya yang akan kamu langsungkan ke depannya. Dan kamu harus bisa lebih teratur dalam segala bidang aspek dalam membuat sebuah keputusan, ya. Nah,
Ikutilah kata intuisi hati kamu, itu yang paling penting untuk kamu orang zodiak Gemini. Dan masih ada banyak sesuatu yang harus diperhatikan dan tidak diperhatikan. Jadi ibaratnya kamu harus bisa balance baiknya, buruknya, dan kamu harus bisa memberikan sebuah jawaban dari antara titik tengah gitu ya. Jadi kamu bisa memberikan sebuah A, memberikan sebuah sisi B, ataupun memberikan sebuah A, B gitu ya. Jawaban kamu tuh harus bisa memberikan sesuatu yang teratur dan bisa memberikan sebuah keselarasan dalam pembentukan diri jiwa kamu. Jadi lebih fokus dan jangan sembarangan untuk bertindak sembrono dalam harapan apa yang akan kamu capai nantinya ya. Sedangkan untuk kamu orang yang berzodiak Virgo itu termasuk unsur elemen bumi ya, unsur yang bisa diubah juga ya. Yang bagaimana itu maksudnya seperti apa? Untuk kamu zodiak Virgo itu termasuk dalam sebuah tindakan yang cukup ekstrim ya, dan lebih banyak berpikiran picik dan terobsesi segala sesuatunya ya. Jadi untuk zodiak Virgo itu dia lebih suka tahap perencanaan. Kalau dia sudah mau ya mau gitu, kalau dia mau inginkan itu mau bisa berjalan dengan baik ya jalankan gitu loh ya. Jadi dia bisa lebih berpikir pendek ataupun berpikir lebih picik dalam menggapai sebuah harapan ya. Jadi pemikirannya itu juga terlalu bisa bersikap lebih kritis ya, sikap peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini zodiak Virgo itu harus bisa lebih netral ya, seimbang, jangan hanya bisa berpikir pendek. Apa yang saya mau harus dicapai, apa yang dikerjakan harus bisa sesuai gitu ya. Jadi untuk kamu zodiak Virgo tuh kalau bisa lebih netralkanlah dalam segala situasi kondisi, dan seimbangkanlah dalam segala sisi baik buruknya dalam berprestasi, berusaha kerja keras ataupun menggapai sesuatu. Emosional kamu harus bisa tetap stabil, positif, yang paling penting dari gapailah semua itu energetic movement ya. Jadi balance yang itu yang paling utama dan harmoni ya. Itu juga bagaimana dengan planet bulan ya. Nah, ini kalau yang salah di sini, kalau bisa untuk kamu maksudnya show kelinci, zodiak Gemini dan zodiak Virgo, ini kalau saya lihat ini harus ada sebuah keteraturan dalam sebuah siklus kehidupan ya. Yang bagaimana itu lebih pentingnya dalam sebuah perubahan yang bisa mengatur tentang tindakan kamu dalam sebuah emosional, naluri, harapan kamu, dan intuisi kata hati kamu ya. Jadi boleh berimajinasi yang cukup tinggi, lebih besar ya, tapi ya kalau bisa lebih gampanglah beradaptasi ya dalam menggapai sebuah harapan, lebih gampanglah dalam memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi dalam diri kamu itu ya netral, harmoni, balance, dan adaptasi itu yang paling utama. Jadi untuk kamu siklus kehidupan cok kelinci, zodiak Virgo, zodiak Gemini, yang paling pentingnya itu adalah seperti yang saya katakan tadi, seimbangkan, selaraskan, harmonis, rukun, sesuai, dan beradaptasi. Itulah yang paling utama ya. Itu ada 4 macam. Jadi kehidupan kamu itu ya paling utamanya adalah sisi kekeluargaan. Jangan melakukan segala sesuatunya itu dengan tindak sembrono. Mungkin kamu bisa mengambil keputusan dengan diri kamu sendiri, dan kamu tidak bisa melihat dari sisi baik buruknya bagaimana akan kamu langsungkan gitu ya. Nah, jadi ya kalau misalnya di sini kamu harus bisa lebih kuat dalam berprestasi, berkuat dalam menginginkan sebuah harapan, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan baik apa adanya ya. Oke teman-teman, kita akan melihat dari segi asmara percintaan kamu ya. Dari segi percintaan kamu ya, di sini apa yang dirasakan oleh pasangan kamu orang yang bersyok kelinci? Ada 3 ya. Di sini apa yang diinginkan oleh pasangan kamu untuk orang syok kelinci? Pasangan kamu mengatakan bahwa dia ingin memeluk kamu. Dia ingin merasakan kehangatan kebersamaan dengan kamu. Dia mendapatkan sebuah hasrat lagi. Dia ingin mendapatkan sebuah perhatian dari kamu lagi. Dia ingin supaya bisa lebih mengenal lebih jauh, bisa lebih memberikan sebuah semangat satu sama lain. Dia tidak ada sebuah rasa dendam ataupun memberikan sebuah sisi yang maksudnya yang bisa merusak hubungan. Dia bisa hidup kembali seperti dulu lagi. Dia ingin membentuk sebuah pola hubungan yang cukup bagus ya dari sebelumnya. Pengennya hubungan ini
ada sebuah kebersamaan, kehangatan, dan rasa kepedulian satu sama lain. Dan terus juga di sini didasari ada sebuah keimanan, saling mempercayai satu sama lain, jangan ada sebuah kesalahpahaman dan rasa kecurigaan yang berlebihan ya. Jadi dia ingin membentuk kembali sebuah kebersamaan yang dulunya itu lebih mungkin dia banyak memberikan sebuah kesalahan ataupun memberikan sebuah sisi yang tidak baik kepada kamu. Mungkin dia ingin mempelajari ataupun mengubah, memperbaiki hubungan yang dulunya supaya dibawa sampai kehidupan sekarang. Dia pengennya hubungan ini baik-baik saja dan tidak memberikan sebuah sisi yang jahat ataupun sisi yang merugikan dirinya, apalagi merugikan diri kamu sendiri ya. Nah, jadi untuk kamu ya, ini yang diinginkan oleh pasangan kamu dalam sebuah perasaan, sehingga dia pengen untuk supaya kembalilah kepada dia ataupun kembalilah dalam sebuah sisi yang bagaimana akan membentuk sebuah keharmonisan ya. Oke teman-teman, kita akan melihat bentuk kebijakan dalam kehidupan kamu ya, supaya kamu bisa lebih tergerak, memberikan sebuah emosional yang stabil, sebuah kebijakan, sebuah kebijaksanaan dalam hati pikiran kamu, bagaimana kamu cara menanggapi segala sesuatunya dengan baik ya. Kita akan melihat, kita akan menarik satu kartu. Nah, di sini saya akan dekatkan dulu ya. Di sini mengatakan bahwa mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan ya. Oke, jadi untuk kamu orang syok kelinci, zodiak Gemini dan zodiak Virgo dan pengaruh oleh pengaruh bulan, kiranya kamu janganlah terlalu banyak tertekan hati, tertekan batin, banyaklah berdoa, dan apa yang akan kamu dapatkan hari ini kamu bersyukur dan bersyukur terus. Jangan kamu selalu banyak marah-marah, emosional ataupun selalu menyalahkan ini itu, tapi kamu selalulah ke depan bahwa kamu itu masih bisa bersyukur untuk bisa hidup sampai sekarang dan menikmati makan dan minum ya. Oke, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi dengan kita cara bersyukur, dengan cara kita tidak menanggapi ataupun memaksakan sebuah kehendak, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu dengan jalan yang lapang dan hati yang tulus, supaya kamu zodiak Virgo, Gemini, dan syok kelinci, semuanya itu akan diberikan sebuah sisi yang baik adanya jika kamu mau bersyukur, bersabar, dan lebih ikhlas dan lapang dalam menerima segala sesuatunya ya. Oke teman-teman, ini adalah siklus kehidupan orang bersyok kelinci, pengaruh zodiak Virgo, zodiak Gemini, dan dipengaruhi oleh planet bulan. Jadi jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh dikonsultasikan ke nomor WA saya ya. Jika ini misalnya di bulan 5 ini kamu pengen mendapatkan sebuah keberuntungan, buatlah pencerahan aura dan jimat keberuntungan supaya kamu bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan kesempurnaan di bulan 5 ini ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya di 081919635839. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.